Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Mufida dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 33. Apa yang terjadi pada tubuh jika terinfeksi COVID-19? Virus corona muncul pada Desember tahun lalu. Namun dunia sudah berhadapan dengan pandemi virus dan penyakit yang ditimbulkannya. Bagi sebagian besar orang, penyakit ini ringan. Namun, sejumlah orang yang terinfeksi dapat meninggal dunia. Lalu, bagaimana virus menyerang tubuh? Mengapa beberapa orang bisa meninggal dunia? Proses virus menyerang tubuh melalui 5 tahapan. Masa inkubasi, penyakit ringan, penyakit parah, penyakit kritis, dan kematian pertama. Masa inkubasi, ini adalah masa saat virus memantapkan dirinya. Virus corona dapat menyerang tubuh Anda ketika Anda menghirupnya, atau setelah seseorang batuk di dekat Anda, atau ketika Anda menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus dan kemudian menyentuh wajah Anda. Pertama, virus menginfeksi sel-sel yang melapisi tenggorokan, saluran udara, dan paru-paru, lalu mengubahnya menjadi pabrik virus corona yang memutakan sejumlah virus baru dan terus menginfeksi lebih banyak sel. Pada tahap awal ini, tubuh Anda tidak akan sakit, dan beberapa orang mungkin tidak pernah mengalami gejala. Penyakit ringan, ini yang akan dialami banyak orang. COVID-19 adalah infeksi ringan untuk 8 dari 10 orang yang terpapar. Gejala utamanya adalah demam dan batuk. Tubuh Anda telah mengenali virus itu sebagai penyerang yang tidak bersahabat dan memberi isyarat ke seluruh tubuh bahwa ada sesuatu yang salah dengan melepaskan bahan kimia yang disebut sitokin. Bahan kimia ini menggalang sistem kekebalan tubuh tetapi juga menyebabkan tubuh nyeri, sakit, dan demam. Batuk akibat virus corona pada mulanya adalah batuk kering dan mungkin disebabkan oleh iritasi sel ketika sel itu terinfeksi oleh virus. Beberapa orang akhirnya akan mulai batuk bedah kelenjar tebal yang mengandung sel-sel paru-paru mati yang terbunuh oleh virus. Gejala-gejala ini diobati dengan beristirahat, mengonsumsi banyak cairan, dan paracetamol. Anda tidak akan memerlukan perawatan di rumah sakit. Tahap ini berlangsung sekitar 1 minggu. Kebanyakan orang pulih pada titik ini karena sistem kekebalan tubuh telah mengurangi virus. Namun, beberapa akan menderita penyakit yang lebih serius. Penyakit parah. Jika penyakit ini berkembang, itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus. Sinyal kimiawi tersebar ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan peradangan. Terlalu banyak peradangan dapat menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Salah satunya adalah peradangan paru-paru atau disebut dengan pneumonia. Pada paru-paru terdapat kantung-kantung udara yang berukuran kecil yang disebut alveolus. Disinilah oksigen bergerak ke dalam udara dan karbon dioksida bergerak keluar. Dalam kasus pneumonia, kantung-kantung udara tersebut mulai terisi dengan air yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Maka dibutuhkan ventilator untuk membantu mereka bernapas. Tahap ini diperkirakan terjadi pada sekitar 14% orang, berdasarkan data dari Cina. Penyakit kritis. Diperkirakan sekitar 6% pasien dari kasus-kasus virus corona menjadi sakit kritis. Pada titik ini tubuh mulai gagal dan ada peluang nyata kematian. Virus ini membuat tingkat peradangan yang sangat tinggi sehingga Anda meninggal. Itu terjadi karena kegagalan multi-organ. Dan jika sistem kekebalan tubuh tidak bisa mencapai puncak virus, maka pada akhirnya ia akan menyebar ke seluruh tubuh di mana ia akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Perawatan pada tahap ini akan melibatkan banyak alat kesehatan, salah satunya extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO untuk membantu pernapasan. Tetapi pada akhirnya kerusakan dapat mencapai tingkat fatal, di mana organ tidak lagi dapat menjaga tubuh tetap hidup. Kematian pertama. Dokter telah menggambarkan bagaimana beberapa pasien meninggal, meskipun para dokter sudah berusaha keras menyelamatkan mereka. 2 pasien pertama yang meninggal di Rumah Sakit Jinyintan di Wuhan, Cina, yang dirinci dalam jurnal Lancet Medical, tampaknya sehat. Meskipun mereka perokok jangka panjang dan itu mungkin melemahkan paru-paru mereka. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya harap Anda sekalian dapat menerapkan perilaku social distancing dengan menjaga jarak, pakai masker bila keluar rumah, serta rajin cuci tangan selama 20 detik agar terhindar dari virus yang berbahaya saat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.